Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Nah, karena pertemuan kita minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai luas lingkaran. Jadi, materi kita hari ini itu kebalikannya. Kita akan menentukan atau mencari jari-jari dari luas lingkaran. Kira-kira gimana ya rumusnya untuk mencari jari-jari? Langsung saja yuk kita simak video penjelasannya. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai luas lingkaran ya, yang rumusnya itu pi dikali R dikali R. R-nya itu kan jari-jari ya, karena luas lingkaran itu berhubungan dengan jari-jari. Kalian ingat ya, kalau luas lingkaran hubungannya sama jari-jari. Kalau keliling itu hubungannya sama diameter. Nah, dari rumus pi kali R ini bisa kita tulis dengan pi dikali R kuadrat ya, karena R-nya itu ada 2 kali. Jadi, penulisannya seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita akan mencari si jari-jari ini? Rumusnya itu adalah, nih kalian perhatikan ya. Rumus untuk mencari jari-jari dari luas lingkaran itu, ini dibacanya akar dari luas dikali 7/22. Jadi nanti hasil dari perkalian ini itu diakarkan ya. Atau bisa juga dengan ini, akar dari luas dibagi 3,14. Nah, ini rumusnya sama seperti mencari diameter dari keliling. Bedanya, kalau jari-jari ini hanya ada akarnya aja ya. Kenapa ada akar? Karena kebalikan dari pangkat 2 itu akar pangkat 2 ya. Nanti lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal ya. Nah, di sini Ibu ada catatan untuk memudahkan kalian. Jika angka luasnya itu tidak ada koma ya, kalau luasnya itu nggak ada komanya, berarti kalian gunakan rumus yang ini atau yang ini. Jadi dicari salah satu ya. Kemudian jika angka luasnya itu ada komanya, nah kalau yang luasnya itu ada komanya, sudah pasti kalian pakai rumus yang ini. Luas dibagi 3,14. Jangan lupa diakarkan ya. Sampai sini kalian pahami dulu. Untuk rumusnya kita lanjut ke contoh soalnya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Tentukan jari-jari lingkaran jika diketahui luas lingkarannya 154 cm kuadrat. Nah, di sini kalau misalnya kita tuliskan diketahuinya, itu berarti kan luas lingkarannya ya. Luas lingkarannya itu kita tahu 154 cm kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu kan jari-jarinya ya, atau R-nya itu berapa. Nah, berarti kita mencari R-nya itu dengan rumus yang tadi Ibu kasih. Di sini Ibu tuliskan ya, biar memudahkan kalian. Nah kalian lihat, ini kan angka luasnya itu tidak ada koma, berarti kita bisa gunakan yang ini atau yang ini ya. Kita cek satu persatu, kita gunakan rumus yang ini dulu. Berarti akar, kita masukkan luasnya itu kan 154 dikali 7/22. Nah, seperti ini ya, kita sudah masukkan angkanya. Lalu ini 154 dibagi 22. Kita bagi kurung, apakah bisa 154 dibagi 22? Dapat 7 ya. 154. Nah, ini dibagi ini sisa 7. Berarti 7 dikali 7 hasilnya, ini masih akar ya. 7 dikali 7 hasilnya 49. Maka akar dari 49 itu berapa? Kalian masih ingat gak? Contoh ya, Ibu contohkan. 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. 5 kali 5 kan 25. Maka akar dari 25 itu adalah 5. Ini kebalikannya, ya enggak? Misalnya lagi 10 pangkat 2
itu kan 10 kali 10 100. Berarti kebalikannya akar pangkat 2 dari 100 itu adalah 10. Karena 10 kali 10 hasilnya 100. Sekarang ibu tanya, jika akar pangkat 2 dari 49 adalah 7 cm. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah hasil dari jari-jarinya, 7 cm. Gampang kan? Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Di sini ibu sudah tuliskan, diketahuinya itu luas lingkaran 1256 cm kuadrat. Kita akan mencari jari-jarinya. Nah, di sini karena angka luasnya itu tidak ada koma, berarti kita gunakan rumus yang ke-1 atau yang kedua ya. Kita gunakan dulu rumus yang pertama. Berarti akar dari luasnya kita masukkan 1256 dikali 7 per 22 ya. Nah, berarti yang ini dengan ini kita coret ya, kita bagi dulu. 1256 di sini aja. 1256 dibagi 22. Yuk, yang mendekati kita ambil 125 dulu. Berarti yang mendekati 5 ya. 22 kali 5 110. Kita kurangi, sisanya itu adalah 156. Kita bagi lagi 22. Yang mendekati itu adalah 7. 7 kali 22 154. Kita kurangi, ternyata di sini masih ada sisa. Ini kalau dibagi lagi ke dua-dua kan tidak bisa ya, maka di sini akan ada koma. Ya enggak? Karena di sini akan ada koma, otomatis ini salah. Berarti kita jangan gunakan rumus yang pertama, melainkan kita gunakan rumus yang kedua ya. Kalau di sini pas kalian ngebagi itu ada koma, kalian stop aja. Berarti rumusnya bukan yang itu. Jadi yang satunya lagi kita gunakan rumus yang satunya lagi ya. Kita hapus dulu. Kita gunakan rumus yang kedua, berarti luasnya 1256 dibagi dengan 3,14. Nah, kita berarti gunakan rumus yang kedua ya. Kemarin ibu sudah jelaskan jika ada pembagian yang ada komanya, kalian harus hilangkan dulu komanya dengan cara apa? Sama-sama kalian bagi 100 dikali 100 ya. Sama-sama kali 100. Yang ini kali 100, yang ini pun kali 100. Yuk, kita kalikan. 1256 dikali 100, maka akan menambahkan nolnya 2, iya enggak? Berarti angkanya jadi 56 tambah nolnya 2. Nah, dibagi dengan 3,14 dikali 100, hasilnya berapa? Kalian tahu nggak? 3,14 dikali 100 itu tinggal kalian tambahin nolnya juga 2. 314 tambah nolnya 2. Kemudian kalian komakan 2 angka di belakang karena di sini ada koma ya. 2 angka di belakang berarti di sini. Nah, jadi nolnya dihapus sehingga angkanya menjadi 314. Nah, sampai sini kan komanya sudah hilang semua ya. Maka langsung saja kita bagi dengan cara bagi kurung seperti biasa. Nah, ini dibagi dengan 314. Nah, kita cari yang mendekati 1256 ya. Dibagi 314. Kita coba cari 314 dikali 4 ya. Coba. 4 kali 4 16. 4 kali 1 tambah 1 5. 4 kali 3 12. Nah, ini angkanya sama. 1256 ya. Di sini 4, 1256. Nah, di sini kan sisa nolnya 2. Kalian naikkan saja nolnya 2 ke atas. Nah, otomatis hasil akhirnya itu adalah 400. Akar dari 400. Nah, di sini sudah gampang. Kalian tinggal cari akar dari 400 itu berapa. Berapa dikali berapa yang menghasilkan 400? Hasilnya adalah 20 cm. Nah, betul nggak? Coba kalian kalikan 20 dikali 20 hasilnya berapa? 2 dikali 2 hasilnya 4. Tambah nolnya ada 2. Hasilnya 400 kan? Berarti akar dari 400 itu adalah 20 cm.
kita sudah dapat deh jari-jarinya 20 cm. Kalian paham kan? Jadi yang pertama, jika kalian gunakan rumus yang pertama ternyata hasilnya ada koma, otomatis itu salah. Jadi kalian harus gunakan rumus yang satunya lagi ya. Contoh yang ketiga, di sini yang diketahui luas lingkaran itu 78,5 cm kuadrat. Yang ditanyakannya itu adalah diameternya itu berapa. Nah, gimana caranya kita mencari diameter? Kalau yang contoh ke satu, contoh yang kedua itu kan kita langsung mencari jari-jarinya. Nah, kalau contoh yang ketiga, di sini kita akan mencari diameter. Caranya, kalian tetap harus cari dulu jari-jarinya ya. Karena luas itu hubungannya dengan jari-jari, maka kita cari dulu jari-jarinya ya. Sama seperti yang tadi. Nah, karena di sini angka luasnya itu ada komanya, sudah pasti kalian pakai rumus yang ini ya. Luas dibagi 3,14, berarti 78,5 dibagi dengan 3,14. Nah, karena di sini ada koma, tadi kata ibu, kalian sama-sama kalikan dengan 100 ya. Nah, sekarang 78,5 dikali 100 itu berapa? 78,5 dikali 100. Berarti ini nambah nolnya 2 kan? 785 tambah nolnya 2. Kemudian di sini kalian komakan satu angka di belakang koma. Berarti di sini otomatis nolnya dicoret satu yang di belakang koma. Sehingga angkanya menjadi 7.850 dibagi dengan yang ini 3,14 dikali 100 berarti 314 ya. Kalian masih ingat kan tadi 3,14 dikali dengan 100, ini kan angkanya 314 tambah nolnya 2. Kemudian di sini dua angka di belakang, berarti di sini juga dua angka di belakang, berarti di sini kan nol yang di belakang koma kalian coret sehingga angkanya 314 ya. Ingat ya cara seperti ini ya. Nah, kalau sudah hilang komanya semua, kita langsung saja bagi 7.850 dibagi dengan 314. Kita cari yang mendekati, berarti dikali 2 ya. 314 dikali 2 itu 628. Kita kurangi, ini pinjam ke depan 15 dikurangi 8 itu berapa? 7 ya. Ini sisa 7 dikurangi 2 itu berapa? 7 dikurangi 2 5. 7 dikurangi 6 1. Nah, yang 0 ini kalian turunkan. Nah, sekarang jadi 1570 dikali 314. Kita coba dikali dengan 5, hasilnya sama enggak? 20, 5 kali 1 tambah 2, 7, 15. Nah, sama ya, berarti di sini hasilnya 5. 1570. Nah, ini kan hasilnya pas nih, 25 berarti ya. Ini akar dari 25. Nah, ini gampang nih, akar dari 25 berapa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 25? Betul banget, hasilnya 5 cm ya. Ini kan baru hasil dari jari-jari kan, 5 cm. Maka untuk mencari diameter itu jari-jari dikali 2, tinggal 5 dikali 2. Hasilnya berapa? 10 cm. Nah, ini hasil dari diameternya ya. Karena diameter itu kan lebih panjang dari jari-jari, ya enggak? Berarti tinggal kalian kalikan dengan 2, jari-jari dikali 2, hasilnya 10 cm. Gampang kan? Jadi kalian ingat, kalau yang ditanyakan diameter, kalian tetap cari dulu jari-jarinya. Kemudian tinggal dikalikan dengan 2 deh, maka dapat hasilnya. Seperti biasa, untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan di buku tulis matematika. Jangan lupa diketahuinya kalian tulis, kemudian harus dengan cara penyelesaiannya. Jadi jangan hanya jawabannya saja ya. Alhamdulillah, materi kita hari ini mengenai menentukan jari-jari dari luas lingkaran sudah selesai. Semoga materinya dapat mudah dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.